Setiap perjalanan ada pengalaman, dan setiap pengalaman itu adalah ilmu untuk menjadi pedoman. Undur makolah, wala tandur mankolah. Jangan lihat dari siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa manfaatnya. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Elpres PAC IPNU IPPNU Kecamatan Brondong di acara podcast biru, yaitu Bincang Seru. Jadi kali ini saya nggak nge-host sendirian nih guys. Jadi kita ditemani oleh Mbak Pita sebagai host pendamping atau asisten saya ya. Asisten kita beri tepuk tangan dulu dong, biar semuanya. Guys. Dan juga ada bintang tamu spesial, yaitu Mbak Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Aktivitasnya lancar ya? Alhamdulillah sangat lancar. Udah vaksin ya Mbak? Alhamdulillah. Juga vaksin ini. Jadi dia ini adalah orang dalamnya vaksin-vaksin gitu ya? Kalau mau daftar langsung hubungi. Nomor di bawah ini ya. Mana Mbak bawahnya? Oke, jadi pada kali ini kita acara podcast bertemakan pelajar berprestasi. Betul, karena pelajar itu memang harus berprestasi ya, ya, betul berprestasi di bidang apapun itu, karena sesuai dengan visi misi kita, yaitu pelajar militan, pelajar yang memang kita arahnya ke dunia prestasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Harapannya seperti itu supaya kita bisa mendunia. Iya betul gitu sekali. Ya. Seperti visi misi dari ketua kita. Iya. Jadi kita sudah bersama sang juara nih. Juara apa ini Mbak? Pernah juara apa? Pernah juara apa nih Mbak sebelumnya? Kalau ditanya juara ya, saya sejak kelas 4 SD sampai sekarang ini sudah berusia 20 tahun. Yang saya ikuti itu baru di dunia seni. Nah, dunia seni itu yang saya geluti adalah bidang dakwah. Nah, selain di bidang dakwah, saya cerita sedikit ya. Di tahun 2019 kemarin kan PAC Kecamatan Brondong itu mengadakan public speaking ya, pelatihan public speaking yang alhamdulillah rekan ketua pelaksananya sendiri rekan Tavita. Nah, jadi prestasi. Iya. Alhamdulillah rekan kita setelah lulus dari pelatihan public speaking tersebut di tahun 2020 tepatnya bulan Maret saya mengikuti lomba pranata acara. Nah, lomba itu diselenggarakan di Cisurupan, Garut. Yang alhamdulillah perdana lomba tersebut saya mendapatkan juara 2. Alhamdulillah sekali. Terima kasih PAC, ya ampun. Itu tingkat nasional ya? Ya, iya. Sejatim apa gimana itu di Garut itu? Oh, Garut itu Jawa Barat Jawa ya? Barat, Oh, kamu Jawa tingkat Barat. nasional. Luar biasa Luar biasa. sekali. Jadi sebelumnya itu dapat inspirasi dari mana Mbak? Dari Kok Mbak ingin Wita. ikut? Oh, dari Mbak Wita ya? Atau dari siapa itu? Dapat inspirasi sampai pergi ke Garut. Berhubung kita kan dari Jawa Timur ya. sampai? Jauh-jauh ke barat gitu loh. Ya. Mencari kitab suci atau apa gitu. Sekarang kan zamannya kan sudah apa-apa melalui online. Apalagi dengan pandemi kan kita mengikuti lomba tersebut lewat online gitu. Jadi kan mengapresiasikan bahwa saya loh alumni dari pelatihan public speaking itu. Jadi saya harus menerapkan dari pelatihan tersebut, saya harus memberikan sesuatu gitu. Luar biasa sekali. Juara 2 tingkat nasional. Setelah pelatihan di PAC IPNU IPPNU Brondong langsung mengikuti perlombaan, langsung juara 2. Itu baru ikut pelatihan. Belum yang ngelatih ya. Mungkin yang ngelatih bisa mendunia mungkin Mbak. Kalau ada lomba dai di Turki itu pakai bahasa. Baru kita coba ini ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Gitu. Sebelumnya itu Mbak Habibah, apakah udah pernah ikut lomba selain dai yang juara 2 di Garut itu? Ya, yang tadi saya bilang bahwa saya sudah mulai kelas 4 SD itu sudah terjun di dunia dakwah. Nah, tapi setelah lulus dari SD itu saya sempat vakum dulu. Setelah vakum itu kemudian saya masuk di organisasi IPNU IPPNU. Yang mana
di organisasi tersebut saya dikenalkan dengan rutinitas Hitobiyah, rekan-rekan. Dari Hitobiyah tersebut maka bakat saya di bidang dakwah mulai muncul kembali. Nah, saya harap semoga rekan dan rekan kita semuanya bisa berkarya melalui organisasi IPNU IPPNU tersebut. Setuju sekali, setuju sekali. Berarti IPNU IPPNU ini tidak hanya organisasi keterpelajaran saja, tapi juga memberikan ruang untuk para kader-kadernya itu berkarya. Berkarya itu baik di bidang prestasi atau mungkin entrepreneur yang sesuai visi misi ketua kita bersama gitu ya. Nah, kalau Mbak Habibah ini kan yang kita lihat sudah punya basic di dunia prestasi. Seperti yang diceritakan tadi kan dari kelas 4 ya. Kelas 4 kok gini. Duanya di saya nih, Mbak. Kelas 4 jadi tercover dengan baik ketika sudah mengikuti kegiatan IPNU IPPNU, apalagi sebelumnya belum kenal IPNU IPPNU Ya, senada ya itu dari dai juga IPNU IPPNU dan kita kan di bawah organisasi Nahdlatul Ulama seperti itu. Apalagi di dalam IPNU IPPNU kan ada Departemen Dakwah dan Pengembangan Lingkungan. Nah, sangat itu cocok gitu ya. untuk yang punya bakat di bidang dakwah kan bisa masuk dalam Departemen Dakwah dan Pengembangan Lingkungan tersebut. Kalau Mbak Habibah sendiri masuk IPNU IPPNU itu tahun berapa, terus di ranting apa ini? Saya masuk IPNU IPPNU ini dibilang baru. Jadi tahun 2018 itu saya baru masuk di IPNU. Iya. Saya perkiraan kelas 2 atau kelas 3 SMP itu. Saya mungkin dari sekolah dulu ya, MTS. Oh, MTS. Jadi ada PK ya. Berarti ini kalau sudah MTS, Mbak Habibah kan baru lulus SMA ya? Ya. Lulus SMA ini sudah MTS, berarti mungkin jenjang karirnya lebih tinggi dari rekan kita. Tapi itu justru berkebalikan. Karena basic saya bukan di dakwah. Mungkin kurang cocok gitu. Atau mungkin juga karena saya nggak punya prestasi kan. Mungkin belum terlihat. Gak mungkin seorang pelajar Saya ilmu masih itu gak menjadi punya prestasi. prestasi juara 1 saya beban keluarga. Oke. Kembali ke topik gitu. Kembali ke topik. Ranting mana Mbak? Ranting mana? Saya dari IPNU IPPNU Kelurahan Brondong. Dan sekarang saya juga terjun di pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Brondong. Masuk apa itu sekarang? Saya sekarang masuk di Bendahara Umum. Bendera. Kalau yang ranting? Saya sekarang masuk di Departemen Dakwah dan Pengembangan Lingkungan. Kalau yang kemarin saya menduduki ketua 1 bidang kaderisasi gitu. Oke. Sangat mantap ini ya. Tapi kalau melihat Mbak Habibah ini tidak hanya aktif di pelajar NU Brondong saja, kayaknya nih. Kayaknya kayak atau Influencer. Alhamdulillah. Apa itu? Coba dijelaskan Mbak. Departemen, ayo masuk hak roda. Wah, sama nih Ya, di NU. jangan mendeskripsikan saya. Biasanya sama apa ini? Tiarap gitu. Apa itu? Biasanya apa namanya? Kalau cowok kan Banser, kalau perempuan Denwatser. Oh, itu berarti. Tahu? Soalnya saya kan lagi jadi perempuan. Kalau Detasemen Wanita Ansor Serbaguna. Ya, saya masuk itu juga. Walaupun alim-alim gini, tapi kalau sudah di dunia kalau peran sudah siap gerak gitu. Iya. Oke. nyawa taruhannya. Beda tempat, beda itu ya, beda situasi juga. Berarti boleh dong kita besok undang Mbak Habibah ini sebagai dead watcher. Mau adegan apa ya? Kalau Guling-guling atau gimana, loncat-loncat. melompati ringan api atau seperti itu ya. Atau mau itu pelatihan pemadam kebakaran juga bisa. Ini kenapa receh sekali ya? Nah, kita kembali ke topik ini. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak 1-2 menit untuk gimana sih saat mengikuti lomba dai. Ibarat kan nih sedang dalam acara lomba dai seperti itu. Ya. Contoh itu ya, bagaimana nadanya untuk mengikuti lomba tersebut ya. Tutorial Nadanya buat kita, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nada yang harus kita keluarkan itu harus Ngedeng bervolume. gitu ya. Oh, bukan seperti itu. bervolume ya. Volume. Biasanya kan saya kalau pagi itu kan latihan untuk mungkin latihan dai itu kalau
Tapi sayangnya saya belum tahu kalau seperti itu. Kenapa saya stres sekali ya di sini? Beda sama itu, beda sama lomba bedacil ya. Kalau bedacil Oh, iya. anak-anak kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansanya kita harus ceria Mungkin gitu. apa namanya, setiap jenjang itu beda intonasi. Iya. Kalau udah tua itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Itu kelasnya Kiai gitu. Dilanjut bisa? Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-ayah amma ba'd. Singkat saja. Jadi pandangan kita nggak harus lurus ke ke dewan juri lah umpamanya. Kita harus bisa menguasai panggung tersebut. Kita harus bisa menarik dewan-dewan juri agar bisa memberikan nilai yang lebih tinggi seperti itu. Nah, dalam isi lomba dai tersebut nggak harus semuanya materi fokus tegang terus, nggak harus seperti itu. Maka kita isi dengan guyonan-guyonan ya lelucon gitu. Dark jokes. Kayak Kalau gitu. terlalu dark itu nggak baik. Dai. Artinya ketika kita tampil itu tidak hanya dewan jurinya saja nih yang menilai, tapi juga audiennya juga. Jadi kita respon feedback dari audien itu juga Netizen mempengaruhi juga gitu penampilan kita juga gitu ya Mbak ya. Kalau audiennya sorak-sorak, semangat, kita juga menyampaikannya juga semangat gitu. Gitu rekan. Nah untuk membuat materi lomba dai itu Mbak, berapa lama dari Mbak Habibahnya sendiri? Biasanya saya itu 7 hari itu sudah selesai dengan hafalannya juga. Tapi Hafal kan ya? iya sudah hafal. Kalau nggak hafal gimana? Kita kan diangan-angan saja. lah kan di dalam lomba dai kan juga ada kalimat-kalimat dari Al-Quran juga, ayat suci Al-Quran yang harus sampean sampaikan itu gitu. Jadi kita harus benar-benar hafal, kita harus benar-benar tahu gitu. Nah itu ada durasinya nggak Mbak untuk lomba dai-nya gitu? Tergantung, Terpatok iya. durasi. Biasanya 10 menit, ada yang 7 menit juga. Nah, itu saya 7 hari sudah selesai biasanya ya. Langsung hafal juga. Tapi apabila ada aktivitas lain yang mengharuskan saya hadir dalam kegiatan tersebut, maka ya tugas itu jadi mangkrak sampai 2 mingguan. Itu. Padahal sebenarnya kan kita harus punya banyak persiapan untuk mengikuti lomba tersebut. Kita harus punya persiapan yang matang ya. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus tetap semangat meskipun persiapannya kurang. Insya Allah hasil. Masya Allah, percaya gini, yang penting optimis gitu. Oke, kayaknya rekan ini ada ketertarikan nih di dalam dunia dakwah. Oh iya, Masya benar Allah. sekali. Kalau untuk ketertarikan itu, misalkan nih kita belajar untuk dai atau apa, untuk kita kaum hawa, kaum lagi ada maksud saya. Kenapa jadi kamu? Jadi saya gitu ya, ikut-ikutan. Untuk kaum Adam, mungkin gitu ada juga gunanya. Dan kata Mbak Habibah tadi, pembuatannya misalkan nih 1 minggu gitu. Nah itu cocok sekali. Setiap 1 minggu sekali kan kita ada yang namanya khutbah Jumat. Untuk seorang lelaki mungkin nanti kalau misalkan nggak tahu kan kedepannya jadi apa, kalau kita belajar untuk berdai dan lain sebagainya, mungkin bisa aplikasikan ke lomba khutbah Jumat ya Mbak? Astagfirullahaladzim. Apakah bisa? Itu ruangnya sampean Mas, bukan iya. ruangnya Mbak Maksudnya, Habibah. mungkin Mbak Habibah lebih tahu gitu kan. Masa juga saya harus khutbah Jumat, tidak mungkin ya. Iya, Sampean buat itu pelatihan khutbah Jumat ngoten. mungkin nanti kedepannya ya Pak. Coming soon. Ya, kita canangkan ya guys, kita voting Rencana dulu. cocok nggak untuk mengadakan pelatihan khutbah Jumat untuk anak-anak IPNU nih, sangat cocok sekali. Siapa tahu nih ada mungkin dari orang tuanya atau apa, dan kita menggantikan seperti itu. Kan banyak nih yang ada gus-gus dan lain sebagainya, atau juga yang diambil mantu oleh para Pak Kiai. Siapa tahu kan nggak tahu tiba-tiba kita mungkin dipilih gitu. Karena dia punya keistimewaan bisa Mungkin. khutbah Jumat gitu. Daya tariknya. Iya. Oke, tadi kan Mbak Habibah menjelaskan tentang prestasinya, terus juga aktivitas-aktivitasnya di rumah. Nah, ngelihat
postingannya Mbak Abiba nih di sosmed. Juga story-storynya saya kan juga penyimak netizen. Saya belum nge-save ya, saya belum nge-save. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Biasanya nih kan Mbak Abiba sering nih dapat job jadi MC baik MC pernikahan maupun MC acara-acara hajatan yang lain. Nah, itu apakah juga impact daripada kegiatan lomba yang pernah Mbak Abiba lakukan, terus daripada nggak ada event nih, mending nerima job MC gitu. atau apa gitu. Terus pelatihan MC-nya itu seperti apa? Kan kita juga perlu nyontoh juga kan supaya ruang-ruang waktu kita yang terbuang sia-sia pengangguran kayak gini bisa nge-MC bisa nge-MC mungkin di kan acara gitu. tahlilan keluarga mungkin nge-MC gitu. Minimal gitu. Atau ada ulang tahun kita sendiri nge-MC sendiri kan. Ya. Jadi di tahun kemarin saya tuh pernah mengikuti pelatihan MC di kecamatan sebelah. Ya. Dari sebelumnya nggak apa-apa, sebutkan aja kecamatannya biar dilihat sama orangnya. Terima kasih BAC Ibnu PPNU Paciran yang mengadakan pelatihan MC pada saat itu. Alhamdulillah sebelum ada pelatihan tersebut saya juga sudah mempunyai bakat di bidang MC. Ya dari pelatihan public speaking juga itu kan ada kan public speakingnya banyak itu dengan pelatihan MC juga. Mas siapa itu, Masya Allah. Mas siapa ini? Masya Allah. Menceritakan sekali Mas siapa itu. Atau ke Mas Hani? Iya, jadi bukan karena nganggur terus pilih MC aja itu. Enggak, rekanita. Jadi memang dulu saya Masya Allah sampai sering nggak ada minum. Mau minum. Jangan. Kita sedang tidak ada minuman, kita kekeringan jadi mohon maaf. Puasa minggu ya. Sponsor bisa masuk. Ya malah Iya tadi di mana tadi di Mas tadi loh. MC tadi. MC. Jadi Ustazah Aniawati Ningsih, pembina Ibnu Kelurahan Brondong itu juga seorang MC juga. Dia ustazah, dia guru. Dia yang mengajarkan saya, yang mengajarkan saya MC. Jadi di agenda Khitobiah yang diselenggarakan oleh ranting Brondong itu, selain saya bisa mendalami dunia dakwah, itu saya juga bisa mendalami dunia MC. Kan cikal bakal dari bakat-bakat rekan dan rekanita itu bisa diambil dari Khitobiah tersebut gitu. Jadi acara tersebut sangat bermanfaat sekali untuk rekan-rekan kita semuanya gitu. Termasuk Mbak Habibah ini sampai pada saat ini dari Khitobiahnya, dari kegiatan Khitobiah. Rajin ikut rutinan ya. Mantap. Rekanita dan rekan-rekan. Insyaallah. Rekan siapa rekan? Rekan Aliando. Insyaallah. Oh ya, ini informasi ya terkait kegiatan kita podcast yang keempat ini. Kebetulan kita mengambil tema outdoor. Jadi tempatnya ini di gubuk yang sangat adem sekali, asri. Terus kita biasanya kan di studio nih. Nah, kita sekarang transformasi. Kita mencoba untuk suasana baru ya. Biar nggak bosen ya dalam ruangan terus. Nyewa tempat mulu. Karena kita juga baru merilis baru awal-awal gitu merintis. Jadi mohon supportnya untuk teman-teman semua baik supaya yang melihat bisa membuat studio ya, Mbak. Betul sekali. Bapak-bapak juga para pengurus mohon para donatur juga gitu. Bantuannya seperti itu. Dukung kami selalu. Yang anak-anak agak muda yang berkarya. kelas sedikit jangan bantuan gitu. Marketnya mana? Mohon kerjasama, mohon kesadaran. Penekanan ya, mohon kesadaran ya. Oh ya, itu agak sedikit emosional.
maksudnya emosi untuk semangat sekali itu. Gak Emosi kan apa-apa, banyak. walaupun kita nggak punya ruang, nggak punya tempat untuk karya, tapi dimanapun itu bisa kita gunakan. Iya. Artinya kita tidak hanya terbatasan ruang, tapi kita tidak pernah membatasi pikiran kita untuk berkarya. Betul gitu. sekali, karena kita masih punya otak untuk berpikir dan hati untuk mencintai. Masya Allah. Nah terakhir nih Mbak Biba, mungkin ada quotes untuk para kader-kader IPNU dan IPPNU. Bagaimana quotes sang juara? Masya Seperti itu. Allah. Gak usah merepotkan saya. Tiada kesuksesan tanpa kegagalan. Ingat. Oke, tidak ada kesuksesan tanpa Jadi kegagalan. kalau belum gagal berarti kamu tidak bisa dikatakan sukses. Seperti Karena itu, ya. kamu bisa mencapai suatu titik itu harus beberapa kali gagal. Dan dalam kegagalan kamu nggak boleh keras semangat. Itu. Kok terharu ya? Tiada kata sukses tanpa kegagalan. Tiada kata proses tanpa sebuah kemenangan. Ingat, menjada wajada. Dan satu lagi itu banyak ya. Iya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. 5 Banyak lagi nggak juga apa-apa. gak apa-apa. Itu buat 5 hari story WA ya kan. Setiap perjalanan ada pengalaman. Dan setiap pengalaman itu adalah ilmu untuk menjadi pedoman. Undur makolah, wala tandur mankolah. Jangan lihat dari siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa manfaatnya. Tuh. Cantik sekali. Terima kasih quote-nya. Gimana nih Mbak menurutnya quote sang juara? Oh, sangat-sangat Sangat luar mendebarkan. biasa sekali nih Mbak Habibah, senang sekali saya didampingi Mbak Habibah hari ini. Yang mendampingi kamu. Saya juga senang sekali didampingi dengan Kak Ros dan Mas Upin. Oke, Saya tok dalam ya. Mohon maaf saya tok dalam. kalau saya melihat Mbak Habibah ini yang saya lihat dari prosesnya dari mulai MI, MTS sampai SMA bahkan sampai sekarang sampai bisa terbentuk Mbak Habibah seperti ini ya. Risi ya, terbentuk atau gimana ini? Itu terlalu begitu ya. Itu yang saya lihat pertama kali yaitu keistiqomahannya dalam menggali potensi dirinya. Ketika seseorang itu istiqomah dalam menggali potensi dirinya, maka bisa konsisten, terus bisa menemukan passionnya. Oh, passion saya di dunia dakwah. Oh, passion saya di dunia per-MC-an gitu. Nah, terus yang saya kagumi juga dari Mbak Habibah, walaupun beliau ini adalah pelajar IPNU IPPNU Brondong, khususnya pelajar IPNU IPPNU, dia itu tidak pernah yang namanya mengatasnamakan organisasi itu sebagai halangan, sebagai permasalahan. Biasanya kan ada nih anak-anak atau kader-kader IPPNU itu mengatasnamakan organisasi itu sebagai permasalahan. Saya lagi skripsi, nanti aja deh kegiatan IPNU IPPNU-nya. Organisasinya nanti dulu ya. Saya lagi KKN, nanti aja sih kegiatan organisasinya. Padahal kalau kita bisa memanage waktu yang baik, itu organisasi itu bukan sebuah permasalahan di dalam hidup kita. Jadi stop untuk rekan dan rekanita, ketika kita mau benar-benar terjun di dalam organisasi, maka jangan menjadikan organisasi itu sebagai permasalahan hidup buat kita. Tapi jadikan organisasi itu sebagai ruang kita untuk berkhidmat, berkarya, niatnya cuma satu. Cuma dianggap sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Dan saya temukan di Mbak Habibah ini keistiqomahannya dalam mengurus IPNU IPPNU baik itu di ranting maupun di PAC. Bahkan dia juga sekarang menjadi anggota Detwatcher ya. Nah, Ya. itu kan berarti ada jenjang karir organisasinya yang baik. Artinya merilis sebuah perjalanan yang mana perjalanan itu dibungkus rapi mungkin, sebaik mungkin, seistiqomah mungkin, agar nantinya hasilnya ketika kita panen, nah itu bisa menghasilkan buah yang baik juga, gitu. Jadi bukan hanya di Watser ya, saya juga sebenarnya terjun di dunia KPP. Nah, Ada Semua dikurang ya. Ikut semua guys. asal Jangan yang mau kita kalah itu sama bisa Mbak. mengatur waktu gitu. betul Kalau sekarang sekali. waktunya ada tugas di Denwatser ya, kita ikut Denwatser. Kalau Denwatser ada tugas, terus IPPNU ada tugas, kita harus pilih yang IPPNU karena kita usianya masih usia IPPNU gitu. sebelum menikah, Kayaknya sebelum anak. mbaknya mau nikah nih Mbak. Doakan. Happy wedding ya? Oh belum.
Oke, nanti kita buka forum pernikahan aja. Kita tunggu segmen pernikahan guys. Nikah masal gitu gimana? Jangan terlalu ekstrim, Jangan, Mas. ini Terlalu pandemi ekstrim. juga. Jadi Gitu aja. jangan masal-masal dulu. Karena lagi keramaian ya Pak. Iya. Ya, dari Mbak Habibah sudah memberikan pemaparan yang sangat bagus. Juga dari Mbak Vita ada. Sekarang dari jangan rekan ujangan. dong Nah, pandangannya. sekarang saya nih kata-kata Sebagai terakhir. closing Ujangan statement. terakhir. Kata terakhir. Iya kata-kata Innalillahi wa terakhir. inna ilaihi raji'un. Sebelum saya kembali ke berandalan rumah ya. Jadi hayya alal falah setelah hayya alal sholah. Jadi marilah kita meraih kemenangan. Sebelumnya kan hayya alal sholah, marilah kita sholat. Jadi meskipun kita untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kemenangan dengan usaha yang penuh, jangan lupakan sholat, jangan lupakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata dari kami Lembaga Pers. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Tunggu kita ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.